Hey hop up gengs! Sabagas Fagat Kasambat, artinya welcome everybody. Walaupun dianggap tertinggal nih, dunia harus berterima kasih kepada India atas beberapa penemuannya. Apa aja sih? Yuk kita simak penemuan penting ini yang ternyata berasal dari negara India. Tapi sebelum lanjut nih, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Kancing baju. Inspeksi kancing baju seragam seperti yang dilakukan guru di sekolah ini ternyata udah dilakukan di Prusia pada abad ke-18 oleh Raja Frederick Agung kepada pasukannya. Kancing sendiri pertama kali dikenalkan oleh peradaban lembah Indus pada tahun 2000 sebelum Masehi di sepanjang sungai Indus yang sekarang dikenal sebagai India Barat. Nah, saat itu kancing dikenal sebagai ornamen pada sebuah pengait terbuat dari cangkang kerang bergelombang. Nanti nih di abad ke-13 lah, kancing digunakan untuk menutup pakaian di Jerman. Hayo, tebak-tebakan nih, kancing-kancing apa yang bikin malu? Ular tangga. Kamu pernah bermain ular tangga? Pasti kebanyakan udah pernah dong. Nah, sebel gak sih saat kamu harus turun karena bertemu sama ular? Nah, disitulah poinnya. Ular tangga awalnya berasal dari India pada abad ke-13. Dengan banyak nama, salah satunya itu adalah Vaikuntapali, diciptakan oleh Saint Gandalf untuk mengajarkan anak-anak tentang karma. Jadi, tangga ini adalah simbol nilai baik, dan ular adalah simbol keburukan atau amarah. Perbuatan baik akan membawa ke tingkat atas, kemudian yang buruk akan membawamu jatuh ke bawah. Nah, ular di papan Vaikuntapali ini lebih banyak daripada tangga, yang menunjukkan bahwa karma buruk itu lebih sering dan sulit dihadapi manusia. Nah tuh, jadi sabar aja ya kalau turun tingkat. Tapi kalau turun mulu, berhentilah, mending main ludo aja. Operasi katarak. Salah satu penyakit mata adalah katarak. Nah, untuk mengobatinya diperlukan prosedur khusus. Dan penelitian serta pengobatan katarak adalah salah satu metode tertua dalam ilmu kedokteran. Nah, dalam sejarah nih, operasi katarak pertama kali dijelaskan dalam buku pembedahan asal India yang berjudul Susruta Samhita. Buku berbahasa Sanskerta yang ditulis sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Wah, siapa nih yang udah katarak? Shampoo. Film yang berjudul RRR ini bercerita tentang perebutan sampo antara suku rambut kotor dan suku rambut bersih. Tapi itu hanya fiktif belaka ya. Sampo sendiri berasal dari bahasa India Utara atau champo atau champna, yang artinya menekan atau meremas otot. Diperkenalkan ke Inggris oleh musafir Bengali Anglo-India Sakeddin Mahomed pada tahun 1814. Di awal tahun 1900-an istilah champo ini berubah, bukan lagi pijatan kepala dengan penerapan minyak, tapi sabun mandi. Lalu karena sabun membuat gak nyaman, di tahun 1914, Casey Halbert membuat sampo dengan kandungan sejenis deterjen. Kemudian sampo cair pertama kali diciptakan oleh Hans Schwarzkopf di Berlin yang kemudian dijual di seluruh Eropa. Sampai sekarang, merek sampo ini masih ada kan? Katun bahan pakaian. Kain katun adalah kain yang terbuat dari kapas. Dan peradaban lembah Indus lah yang lagi-lagi menjadi pencetusnya. Mereka ini menanam kapas sejak 3000 sebelum Masehi. Nah, dari lembah Indus menyebar ke wilayah lainnya. Di Eropa nih, jejaknya itu dibawa oleh orang Arab pada abad ke-1 Masehi. Lalu dari Eropa oleh Spanyol, kapas dibawa ke Amerika. Seni pintal kain kemudian berkembang hingga memicu revolusi industri di Inggris sebagai penanda lahirnya peradaban modern. Tapi sebelum pakaian katun, manusia menggunakan apa ayo? Port USB. Banyak loh penemu yang menciptakan sesuatu bukan untuk duit, tapi untuk kebutuhan. Salah satunya adalah Ajaibat, sang penemu Universal Serial Bus atau USB, arsitek komputer Amerika Serikat asal India. Nah, di awal tahun 1990-an, bapak kelahiran 1957 ini kesulitan mencari perusahaan pendukung untuk pengembangan temuannya tersebut. Lalu, Intel pun mendanai dan membangun dukungan pengembangannya secara terbuka tanpa royalti. Makanya, walaupun ia nggak mendapatkan uang dari ciptaannya, doi, it's okay aja. Angka 0. Perhitungan dan penyusunan bilangan tidak berjalan tanpa angka 0. Dulunya manusia hanya mengenal 9 bilangan. Kemudian untuk 1044, bangsa Babilonia menambahkan 2 garis di belakang angka 1 untuk membedakan 144. Bangsa Maya sendiri nih menambahkan simbol mata.
Barulah di tahun 458 Masehi muncul konsep nol di India. Konsep yang dikenal dalam bentuk pengucapan sunya yang artinya ruang kehampaan. Lalu Brahmagupta, matematikawan India, mengembangkan sifat-sifat nol dan terciptalah simbol titik. Nah, di masa itulah untuk pertama kalinya nol menjadi angka yang memiliki nilai dan berdiri sendiri. Lalu, intelektual Islam dari Arab bernama Al-Khwarizmi mengembangkannya lebih jauh dalam teori aljabar pada abad ke-9. Sistem inilah yang digunakan hingga sekarang. Nah, sekarang hayo tebak, kapan sih budaya tulis-menulis mulai muncul? Yang tahu? Silahkan beri komennya ya. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih dan Bat Main Milate Hai.